Biar aku aja ngambil. Oh, ada aja seramnya. Sebenarnya apa sih yang disembunyiin sama kamu dan Husna? Kenapa aku ngerasa kadang cuma Husna yang ada di hati kamu? Tapi kalau lagi sama aku gini, aku ngerasa kamu beneran cinta sama aku. Tapi kalau cinta, kenapa nggak mau ibadah suami istri? Keluarin aja perasaannya. Perasaan apa? Aku ganti dulu airnya ya. Mulai dingin nih. Tunggu. Ya ampun. Ya. Maaf, aku gak sengaja. Tadi tuh aku cuma mau bilang nggak usah diganti air kompresornya karena aku udah nggak apa-apa. Tuhan jadi basah bajunya. Maaf, aku gantiin bajunya deh. Maksudnya aku ambilin baju yang baru ya. Nggak usah. Ya, biar aku aja. Biar aku aja ngambil. Astagfirullahaladzim. Maaf. Emang gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Berarti aku yang gak apa-apa. Hati-hati ya basah. Udah lewat. Oke. Kiblat. Sini. Ibu mau mengingatkan bahwa istri itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga kebahagiaan lahir dan batinnya. Ya Bu. Alhamdulillah kalau kamu sudah mengerti. Karena nafkah dari suami itu bukan hanya secara lahir saja, tapi kamu juga harus bisa memberikan nafkah batin. Ya Bu. Jangan sampai kamu membuat sedih hatinya Thalia, bahkan sampai tertekan karena ada nafkah yang belum kamu tunaikan. Maaf Bu, aku gak bisa bilang kalau semua ini karena aku gak mau menularkan penyakit HIV ku ke Thalia. Ya Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Turunkan ya Allah keajaiban-Mu agar Kiblat sembuh dari penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu, kebetulan Mas Arga itu praktek di Puskesmas Sukajaya. Tempat waktu Kiblat bawa aku waktu kram perut banget. Enggak, udah gak apa-apa kok sekarang. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum, sampai ketemu besok. Aku bikinin kamu teh jahe hangat nih. Oh, masih panas ya? Iya, panas banget. Aku kipasin dulu ya. Ya Allah, aku makin bingung lihat Kiblat sepeduli ini sama aku. Sebenarnya dia beneran cinta sama aku atau Husna sih? Kayaknya udah aman deh. Kayaknya udah mulai adem. Kamu coba deh. Udah gak panas kok. Udah nggak? Serius? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, aku juga mau minta maaf sama kamu karena aku udah membuat kamu jadi beban dan tertekan hingga membuat kamu stres. Dan aku juga ingin menyampaikan ini yang kesekian kalinya bahwasannya kalau aku dan Husna itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Memang dulu aku pernah punya rasa sama dia, tapi rasa itu sudah hilang sama sekali. Dan aku beneran, aku cinta sama kamu, istriku.
Itu benar, itu tidak bohong. Ya, lu serius ngomong kayak gitu? Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Serius. Walaupun sebenarnya aku nggak misterius, tapi aku serius. Apalagi juga kan aku sama Husna kan nggak pernah pacaran ya. Apalagi tunangan kayak kamu sama. Kamu tuh kalau mau jelasin ya jelasin aja. Gak usah pakai banding-bandingin hubungan masa lalu aku sama Mas Arga. Kan bisa yang kamu aja gitu loh. Gak usah bahas-bahas aku lagi. Kamu ngajak ribut lagi kalau Ya, maaf. Sakit kan, Makanya kamu jangan emosi gitu loh. Kamu tenang dulu. itu juga gara-gara kamu. Ya aku minta maaf. Ya enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa Mas? Ini ada kado Pak buat Kak Talia. Talia ya? Ya udah nanti saya sampaikan ya. Makasih ya Pak, kalau Ya. gitu saya permisi Pak. Ya, hati-hati Mas. Ya. Lagi sering kecelakaan. Wah, cuma ini dari siapa ya? Nggak ada namanya nih. Lah, abangnya udah pergi lagi. Memang pasti dari kiblat ini mah. Jan, itu kado buat siapa? Nah, ini kado buat sampean. Ambil. Saya? Iya, Dari suami lo lah, kiblat itu. Ini. dari Kiblat? Iya. Nih, emang ulang tahun ya? Enggak. Saya nggak lagi ulang tahun. Emang kemarin gue romantis banget sih dia. Dia bisa meluluhkan hati wanita dengan memberi kado. Pasti belajar dari gua itu dia. Pasti Kiblat ngasih ini buat nebus rasa bersalahnya kemarin sama aku. Aku jadi penasaran isinya apa. Ya udah makasih ya. Ya, ntar traktir gua ya. Nih orang saya nggak lagi ulang tahun. Apa dia nggak ulang tahun sih? Lu dikasih kado itu. Gak nyangka. Ternyata Kiblat seromantis ini. Kamu ngapain sih? Ngajakin aku piknik, tapi malah sibuk sendiri nyusun puzzle. Gak romantis deh. Mohon begitu sayang, kamu jangan bete dong. Jadi ini tuh puzzle-nya udah aku pesan khusus. Puzzle-nya itu bentuk muka kita, terus habis itu sama pemandangan yang di belakang. Biar apa sih? Ya biar kita jadi belajar. Karena buat aku kayak puzzle itu dia tuh bisa menggambarkan tentang hubungan seseorang atau enggak bisa menjadi sebuah filosofi hubungan. Karena nih kita lihat tuh puzzle tuh nanti dipasang, nanti dicopot lagi, dicari yang pas sampai akhirnya dia bener-bener pas baru dia dipasang. Kayak gitu ya, mungkin juga bisa aja kayak puzzle-nya bisa jadi kayak hubungan kita kapan kita lagi sedih, kayak gitu. Bahkan mungkin berantem. Ya mungkin juga bisa jadi digambarkan kayak gitu. Jadi gini sayang, kita tuh harus belajar dari puzzle. Dari sebuah hal yang masih kosong sampai menjadi sebuah hal yang utuh. Dari kosong kita rakit perlahan, berdua, kita pasang satu persatu, mana yang cocok, mana yang enggak. Karena itu semua kan seperti menggambarkan apa itu sebuah pasangan, ya kan? Karena pasangan itu butuh yang namanya kecocokan. Kalau nggak cocok, ya berarti nggak bisa. Kalau dia nggak cocok, nanti dia bisa berantem. Kalau nggak cocok, nanti dia bisa marah. Tapi kalau misalkan dia cocok, ya udah. Bisa dipasang, bisa ditempel satu persatu sampai akhirnya bener-bener dia full, dia utuh. Ya mungkin bisa jadi seperti filosofinya udah menjadi keutuhan sebuah cinta. Sama aku pengen kenapa kita berdua kita bikin puzzle ini ya supaya puzzle ini bisa menjadi janji kita berdua. Janji kita berdua untuk kalau ada apapun
mau sesusah apapun di dalam hubungan, ya kita harus sabar. Kita harus tabah, kita harus siap dan kuat untuk menjalani hubungan itu sampai akhirnya kita bisa merangkai semuanya menjadi puzzle dan hubungan yang utuh. Kamu masih ingat sama kenangan manis kita soal puzzle? Jangan pernah menyerah ya. Kita susun lagi puzzle kita sama-sama. With love, Arga. Masih aja dia begini.